Genderang perang antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas sepertinya akan kembali ditabuh menyusul pernyataan Denny Sumargo baru-baru ini yang dengan lantang bersumpah siap pasang badan untuk membela donatur yang sedang hamil dan diduga dilaporkan Farah Tabas ke pihak kepolisian. Ya, akibat pelaporan tersebut cukup mengintimidasi jiwanya hingga berpengaruh kepada keselamatan nyawanya. Farah Tabas yang mendengar hal ini pun tentu tidak tinggal diam. Farah Tabas yang ditemui oleh tim intens investigasi kemarin melontarkan serangan balik yang tajam, penuh sindiran dan juga respon yang menohok yang dilayangkannya kepada Denny Sumargo. Lantas, seperti apakah respon yang disampaikan oleh Farah Tabas terkait pernyataan Denny Sumargo tersebut? Apa yang membuat Farah Tabas begitu emosional tiap kali mendengar nama donatur yang disebutkan bernama Salsabila tersebut? Benarkah Farhat juga mengenal sang donatur? Atau Farhat memiliki keyakinan lain terhadap donatur yang bernama Salsabila yang sedang hamil dan yang kabarnya sudah dilaporkan Farah Tabas ke Polda Metro Jaya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, mengulas kembali pernyataan Denny Sumargo sebelumnya terkait salah satu donatur bernama Salsabila yang namanya pun sempat dibawa-bawa dalam kisru donasi untuk pengobatan Agus Salim. Sebelumnya, jagat hiburan tanah air juga sempat dihebohkan dengan perseteruan Farah Tabas dan Denny Sumargo yang kembali terulang. Bermula dari pernyataan Densu yang dengan tegas mengaku siap pasang badan untuk seorang donatur bernama Salsabila yang kabarnya sedang hamil dan dilaporkan oleh Farah Tabas ke Polda Metro Jaya, di mana Densu pun menyatakan siap untuk membela Salsabila yang merasa dipolisikan secara tidak adil hanya karena niat baiknya sebagai donatur. Densu dalam pernyataan sebelumnya juga menghimbau para donatur untuk tidak gentar menghadapi ancaman hukum dari Farah Tabas yang saat ini bertindak sebagai kuasa hukum Agus Salim. Meski begitu, langkah Densu yang terkesan heroik justru memancing reaksi tajam dari Farah Tabas. Dalam wawancaranya bersama tim intens investigasi, Farhat pun melontarkan pernyataan yang langsung membuat publik menjadi heboh, di mana Farah Tabas pun melontarkan kritik pedasnya terhadap langkah yang diambil tersebut. Farhat pun juga menuding langkah Denny Sumargo sebagai upaya untuk membangun narasi negatif untuk merusak citra dirinya serta menganggap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dibuat semata-mata untuk menyerang namanya. Jujur ya, walaupun ada Farah Tabas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farah Tabas. Udah sampai ke tangan saya, Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondah sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atau laporan dari Pak Tabas. Saya punya kok. Saya mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dan jujur Bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya dengan adanya kasus ini yang gak terang benderang malah meminta balik uang donatur, uang donasinya kepada diri saya pribadi karena saya yang meng-counter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu abang bilang saya nggak ikhlas, Bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komalnya Bang Faktual? Karena intimidasinya luar biasa.
Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya, Curhat Bank. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung dan saya menghimbau untuk donatur saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya. Cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Percaya. Kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah di belakang kalian, tidak gerak kita punya kaki, bosku. Lain kali ya pakai otak ya, jangan pakai otot. Ntar kalau boneka patung pohon juga curhat, nanti dia ngomong, ujung-ujungnya nyerang saya. Akhirnya orang jengkel sama saya. Kesannya saya ini ngelaporin pohon, ngelaporin angin, ngelaporin hujan. Pembelanya adalah semua ini. Ya. Mana ada pengacara bisa dikasih kuasa sama pohon, sama angin, sama hujan? Kan tidak mungkin. Sehingga kita melihat mereka meng-create dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok. Yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Ya, Farhad Abbas dalam pernyataan juga menyoroti adanya sejumlah oknum pengacara yang menurutnya mencoba untuk menjatuhkan namanya melalui isu-isu yang tidak berdasar. Menegaskan bahwa isu tentang dirinya yang dilaporkan oleh seseorang yang mengaku adalah donatur adalah bagian dari rekayasa untuk mencemarkan reputasinya. Menurut Farhad Abbas, hingga saat ini tidak ada satupun donatur yang meminta uangnya kembali ataupun menyampaikan keluhan secara resmi. Hal ini menurutnya semakin memperkuat dugaan bahwa tuduhan tersebut hanyalah sebuah fitnah yang sengaja diciptakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Di mana Farhad menyebut sebagai pengacara yang tidak profesional dan tidak mematuhi kode etik advokat. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela, melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan, tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donasi, donatur, mana sumbanganmu, bukti sumbanganmu mana? Nah ini, berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta atau 100 juta? Kemudian, mana laporannya Farhad Abbas? Mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang, satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer-lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa, beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif ya. Drama panas antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo kini memasuki babak baru yang lebih mengejutkan lagi. Farhad Abbas yang dikenal dengan pernyataannya yang penuh percaya diri kini memberikan tantangan besar kepada siapapun yang menuduh dirinya melaporkan seorang donatur bernama Salsabila hingga menyebabkan keguguran. Dalam wawancara terbarunya, Farhad Abbas pun dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah hoax yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baiknya.
Ia pun bahkan berani untuk memasang taruhan fantastis demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tak hanya itu, Farhad pun juga meminta orang yang merasa memiliki bukti atas tuduhan tersebut untuk segera muncul dan menemui dirinya langsung. Pernyataan Farhad Abbas ini pun semakin memanaskan suasana, terutama karena taruhan fantastis yang ia ajukan dianggap sebagai bentuk keseriusan untuk membantah tuduhan tersebut. Farhad bahkan menyebut bahwa simpati yang salah arah seperti yang ditunjukkan oleh Denny Sumargo justru hanya memperkeruh suasana tanpa memberikan solusi nyata. Apalagi namanya Salsabila itu. Salsabila sini. Kalau ada oknum nama Salsabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya catat ya. Mulai saat ini, Katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tingkat kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok. Seluruh harta, kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong. Ya, perseteruan panas Farhad Abbas pun kini semakin melebar ke arah yang tidak terduga. Tak hanya soal oknum donatur yang disebut melaporkan dirinya, Farhad pun juga mengungkapkan adanya beberapa pihak yang turut mencoba menjatuhkan namanya, termasuk beberapa kelompok UMKM yang mendatangi rumahnya dengan tuduhan tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Farhad pun menjelaskan bahwa kelompok UMKM tersebut bukan datang untuk berdemo, melainkan untuk menagih uang yang diklaim terkait dirinya. Farhad dengan tegas juga membantah keterlibatan dalam masalah uang yang menjadi tuntutan kelompok UMKM itu. Dengan modal berani doang termasuk UMKM itu, UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekin Farhad Abbas, ya. Kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena uang pembelian slot. Udah jelas kan? Berarti kan mereka tidak ada investasi, semua pembelian slot. Kemudian si Andi berani-beraninya ngumpulin orang-orang korban, mengajak, ya, mengatakan uang ada di Farhad akan dibagikan. Orang pada datang. Orang ke rumah saya itu minta uang, bukan mau demo saya, nggak ada bukti saya menerima uang dari mereka, tidak ada uang titipan. Kemudian dia berani-berani mengatakan itu. Kemudian kenapa nggak rapat aja kalian, tentukan, jelaskan modal kasihan hati nurani itu kan urusan dia sama Bu Elsa Sharif sama Pidi Galenso, nggak ada kaitan sama saya. Dan kita sudah laporkan memasuk ke pekarangan rumah tanpa izin di Polres Jakarta Selatan. Di Polda juga Andi udah kita laporkan. Ya, hanya modal berani. Nanti kalian saya panggil semua ya, korban-korban Mimiles siapa. Kenapa mereka nggak berani muncul? Karena mereka harus kejar si Sanjay. Karena Sanjay ini sudah divonis dan uangnya belum dikembalikan, belum dibayarkan, malah bikin perusahaan baru namanya Cinta Mimiles. Nah, itu merugikan orang juga. Udah kita laporkan juga di Polres Jakarta Utara. Nah, jadi sudahlah. Ini awalnya adalah gara-gara Densu berani datangin rumah gue, akhirnya semua pada ngikut ke rumah gue. Alhamdulillah yang ikut ini adalah orang-orang yang modal stres doang, yang cuma berani doang, modal berani. Bukan orang yang punya landasan hukum yang kuat, punya bukti yang kuat, ya. Sementara itu, di balik isu ini, publik pun juga bertanya-tanya siapa yang sebenarnya berada di balik penggiringan kelompok UMKM ke rumah Farhad Abbas. Yang juga cukup menggegerkan adalah kesediaan Agus di persidangan Aji, pelaku penyiraman air keras kepada dirinya. Lalu, seperti apakah kesediaan Agus? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di balik polemik donasi Agus Salim,
Agus pun akhirnya bertemu dengan Aji, terdakwa sekaligus pelaku penyiraman air keras yang membuat matanya buta. Berlangsung di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 25 November 2024 kemarin. Agus yang diminta menjadi saksi di persidangan awalnya belak-belakan di depan majelis hakim. Namun, tiba-tiba menangis sesegukan saat menceritakan detik-detik penyiraman air keras yang dilakukan Aji pada September 2024 lalu. Bahkan, saking terlarut dalam emosi saat duduk sebagai saksi di depan majelis hakim, Agus pun kembali tidak bisa membendung air matanya hingga ia pun akhirnya dibawa keluar sidang. Sembari menyuarakan harapannya agar Aji dihukum seberat-beratnya. Kepala waiters. Iya. Kalau si terdakwa ini sebagai apa? Dia sebagai waiters. Sebagai waiters. Iya. Kalau SOP-nya bekerja bagaimana? Kamu yang kasih dulu perintah atau bagaimana biasanya SOP bekerjanya? Iya, paling saya kasih arahan sih. Kesalahannya karena dia menyiram air keras ke mata saya, kepada seluruh badan saya yang mulia. Menyiram air keras kepada siapa? Kepada saya yang mulia. Kepada kamu. Nah, Kena dari mata, badan, tangan, kaki, mata, tangan, kaki, badan. badan, Iya. badan. Ingat nggak kapan dilakukannya? Ingat yang mulia. Kapan itu? Tanggal 1 Tanggal 1 September. September. Iya, minggu malam Senin pulang kerja saya. Dia si jajannya itu dia siram atau balik dulu? Dia tahu. Dia dari samping Samping. putar arah balik. Astagfirullahaladzim. Langsung dia putar arah balik siram muka saya dengan pakai kayu. Saya lihat dan saya berhenti belakang saya teriak, Aji, saya bilang di situ. Kenapa kamu begitu ke bapak? Saya bilang sama si Haji. Terus saya kepanasan, panas saya. Nah, di situ nggak tahu siapa yang nyiram air. Di saat itu saya mikir, ya Allah, saya bakalan buta seumur hidup gitu karena penglihatan saya udah nggak ada di saat itu juga, yang mulia. Panas sekali yang saya rasakan karena itu seluruh badan saya kan dari mulai mata, badan, tangan, sampai kaki saya, sampai sekarang seperti ini yang saya rasakan sakitnya yang mulia. Soal penyiraman benar nggak itu? Saya ngeliat di rumah aja. Ada kamu siram ya kan? Sudah bisa benar. Jadi Tapi saya ngeliat di rumah aja. Saya ngeliat di rumah aja. Sama-sama ini itu badan. Haji. dan ntar dulu apa? Makanya ngomongnya yang besar kuat suaranya. Saya penting nggak ngeliat di rumah aja. Asal aja. Nanti majelis hakim yang pertimbangkan ya, santai aja, nggak usah ini. Jadi ada keterangan saksi 3 ya tadi ya. Bisa tenang kan? Nanti kalau kamu nggak tenang atau saya nggak bisa juga ini, saya juga bisa sedih juga ini. Jangan dulu, tenang dulu ya. Oke. Dia bapak sekarang masih kenal bapak. Kasih hukuman seberat-beratnya. Kasih hukuman seberat-beratnya. Istighfar Gus, istighfar. Allahu Akbar. Udah sadar. Ini kan prosesnya. Udah kamu cuma berdoa, mudah-mudahan nanti kasih keputusan yang setimpal ya. Ini Agus itu minta hukuman yang seberat-beratnya. Ya Gus, gitu kan? Betul. Nah, tadi memang mereka membantah seolah-olah kalimat itu, tapi ketika hakim mengatakan kamu benar menyiram air keras kan? Ternyata benar. Kemudian dia mengatakan bahwa hanya teror badan. Jelas-jelas
air keras itu diarahkan ke mata, ke muka, bukan ke badan. Kalau ke badan itu buat apa orang nyiram air badan? Jadi tembakan jitunya itu adalah ke mata yang mengakibatkan Agus kehilangan penglihatan. Kan kira-kira gitu, Gus. Betul. Bukan mau berdamai kan, nggak ada kan, Gus? Nggak ada. Itu hanya karena depresinya aja. Sementara itu, Farhad Abbas yang mendampingi Agus sebelum persidangan pun juga menegaskan, dengan adanya sidang ini, operasi Agus pun juga tertunda. Agus yang dijadwalkan melakukan operasi pada hari ini. Jikalau persidangan tetap harus berjalan, maka akan tertunda selama 1 bulan. Maka dari itu, Farhad Abbas pun mengutamakan sidang ini terlebih dahulu. Selain itu, Farhad pun mengatakan, 1 juta kali Aji meminta maaf tidak akan mengembalikan mata Agus karena aksi yang dilakukannya sangatlah biadab. Bukan saja mematikan, tetapi membuat orang hidup layaknya seperti orang mati karena 1 indranya tidak lagi berfungsi. Hari ini Gus, Agus dapat harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu, Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda. Nah, jadi dokter mengatakan silakan utamakan dulu ini karena operasi ini masih bisa ditunda dalam 1 minggu. Walaupun Aji itu minta maaf sampai 1 juta kali, tidak membuat matanya Agus tidak bisa melihat lagi. Tapi yang perlu digali ini apakah orang ini sakit mental atau jiwa atau apa sehingga hanya gara-gara teguran sebentar bisa menyiram air keras. Itu sangat sangat jahat dan biadab. Oleh karena itu bukan menggiring agar orang ini dihukum keras, tapi pelaku pembuangan air keras ini dia tujuan itu mematikan, membunuh, kemudian membuat orang hidup itu lebih dari mati rasanya karena dari kehilangan memiliki panca indera 5 tapi tiba-tiba jadi 4. Ya Gus, nah, inilah yang membuat masalah ini jadi panjang. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh si Aji itu. Sementara itu, Krishna Murthy sebagai kuasa hukum Agus lainnya juga mengungkapkan persiapannya untuk rencana pertemuan perdamaian dengan pihak Novi. Lalu, apa kata Krishna Murthy? Saya Cika Bode, selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kisru yang terjadi beberapa waktu kemarin tentu disebabkan karena banyaknya miskomunikasi di antara mereka. Maka dari itu, Krishna Murthy, kuasa hukum Agus lainnya pun juga menyebut dalam rencana pertemuan dengan pihak Novi pada hari ini telah disepakati 3 opsi seperti berikut ini. Krishna pun berharap pertemuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena hanya tinggal membahas mekanisme dijalankannya 3 opsi tersebut. Sekitar jam 10 pagi. Jadi ada 3 poin ya dalam surat yang Novi kirim ke kita kan adalah perihal pertama terkait menyangkut biaya mereka setuju untuk pengobatan Agus. Yang kedua di poin itu setelah pengobatan Agus bahwa ada tersisa dana itu untuk berkelangsungan kehidupannya Agus. Nah, yang ketiga bahwa mereka kalau misalkan kita nanti saling sepakat menunjuk pihak ketiga siapa, kita akan serahkan dananya kepada pihak ketiga. Tapi kalau misalkan tidak, itu pun di tempat yayasan, sepanjang itu untuk kehidupan Agus dari sisa pengobatannya Agus, buat kita juga nggak ada masalah. Terkait menyangkut masalah teknis saja. Jadi ya mudah-mudahan sih harapan saya di dalam pertemuan besok, semua pihak menyetujui daripada draft yang kita sepakati. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.